Mulai saja ya, teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai untuk sharing bersama pada hari ini, mari kita awali dahulu dengan berdoa. Semoga apa yang kita kerjakan bersama bisa mendapat berkah dan bermanfaat untuk kita ke depannya. Berdoa dipersilahkan. Kita dicukupkan. Suara saya terdengar jelas, nggih? Jelas, Bu. Terdengar jelas. Oh, nggih. Mulai untuk share screen-nya. Apa sudah terlihat? Oke, kita mulai ya. Kalau misalnya sudah yang terlihat, nanti seperti biasanya, seperti yang kemarin, minta tolong teman-teman bergantian untuk apa namanya membacakan. Nanti kalau misalnya yang sedang berhalangan, sedang di luar atau jaga sore, bisa disampaikan di kolom chat, gitu, supaya nanti bisa digantikan sama eh, peserta yang lainnya. Seperti itu. Mungkin lanjut saja ke soal nomor satu. Minta tolong untuk membacakan Mbak Halimah. Nanti kita jawab bareng-bareng. Baik, Bu. Seorang perempuan umur 20 tahun, G1B0A0, hamil 24 minggu, datang ke PMB mengeluh gusi berdarah dan tidak nyaman dengan keadaannya. Hasil pemeriksaan ibu mengeluh sejak 5 hari yang lalu. Hasil pemeriksaan tensi 110/80, nadi 78, pernapasan 20 kali per menit, suhu 36,5, TFU 24 cm. BCC 135 kali per menit. Apakah penyebab keluhan pada tersebut? Saya C, Bu. Nggak tahu ini soalnya. Mbak di sini azan, izin ini dulu ya, azan dulu ya, nanti baru kita lanjutkan ininya. Baik.
Oke, maaf ya Mbak, kita pending. Tadi ada azan. Lanjut ke soal nomor satu. Tadi sudah dibacakan oleh Mbak Halimah. Di soal nomor satu ini, keluhannya pasien mengeluh gusi berdarah seperti itu. Nah, penyebab fisiologis dari gusi berdarah itu apa gitu ya pada kehamilan. Jadi ada di kehamilan itu ada peningkatan hormon, salah satunya hormon estrogen dan hormon progesteron. Seperti itu ada peningkatan yang penyebabnya peningkatan hormon, terus penurunan produksi air liur seperti itu karena ada morning sickness juga, mual muntah seperti itu. Terus ada perubahan pola makan, kadang yang bikin bumil-bumil itu malah malah sikat gigi karena mual muntah dia kalau misalnya bau odol misalnya akan mual seperti itu. Nah, di perubahan hormon di sini pada gusi berdarah ibu hamil itu ada dua, yaitu terkait dengan perubahan hormon estrogen dan hormon progesteron. Gitu. Peningkatan hormon estrogen dan progesteron ini fungsinya beda. Kalau
hormon estrogen itu fungsinya untuk peningkatan proliferasi sel. Jadi sel-sel yang akan digusi itu tambah tambah banyak seperti itu, termasuk dia akan menekan pembuluh darah dan sebagainya. Sedangkan hormon estrogen itu yang membuat sel-sel itu sensitif atau melunak seperti itu. Jadi akibat adanya peningkatan hormon tersebut, hormon estrogen dan progesteron, makanya terjadi gusi berdarah seperti itu. Nah, cara mengatasinya bisa rutin ke dokter gigi, menjaga kebersihan gigi dan mulut, menjaga pola makan, bisa juga mengunyah permen karet seperti itu. Jadi di soal nomor 1 ini eh, penyebabnya yaitu peningkatan hormon estrogen dan progesteron. Oke, lanjut ke soal nomor 2 ya. Nomor 2 minta tolong membacakan Mbak Citra Hesti. Mbak Citra, Seorang perempuan, oh, Mbak. seorang perempuan umur 22 tahun, G1PA0, hamil 32 minggu, datang ke PMB, mengeluh pada wajah terdapat flek-flek hitam. Hasil pemeriksaan tekanan darah 110, nadi 80, pernafasan 23, suhu 37, ada linea nigra, TFU 28, punggung kanan, presentasi kepala DJJ 130. Hormon apa yang menyebabkan pada keluhan tersebut? C. Mbak Vita, peningkatan MSH. Oke, betul ya, peningkatan MSH. MSH ini melanotropin, hormon melanotropin. Dia fungsinya berkaitan dengan pewarnaan atau pigmentasi, baik di kulit, salah satunya ada kloasma yang ada di pipi, seperti itu. Terus adanya linea nigra yang ada di perut, gitu ya. Terus semakin menghitam, juga adanya striativide, seperti itu. Nah, striativide itu ada ini apa namanya? eh kebiruan, bisa kebiruan, bisa kecoklatan, bisa ya, biasanya kebiruan, kecoklatan gitu, ada yang ada di perut biasanya. Jadi betul ya tentang MSH, peningkatan MSH. Oke, lanjut ke soal nomor 3. Minta tolong membacakan Mbak Heryuvina. Seorang perempuan umur 22 tahun datang ke PMP dengan keluhan tidak haid 2 bulan. Hasil anamnesa menikah 4 bulan yang lalu dan melakukan hubungan seksual secara rutin. Hasil pemeriksaan tensi 120/80, nadi 80, suhu 367, pernapasan 20, TFU belum teraba, HCG urin positif. Tujuan asuhan apakah yang tepat pada kasus tersebut? Adaptasi penerimaan kehamilan. Oke, di soal nomor 3 ini keluhannya ibunya apa? Ada keluh? 2 bulan. Ya, tidak haid ya, tidak haid 2 bulan. Terus kira-kira ini merupakan kasus yang fisiologis apa yang patologis? Fisiologis, Mbak Vita. Ya, betul. Kasus yang fisiologis seperti itu. Nah, ini seperti soal yang soal kehamilan yang lalu ya. Jadi fokus untuk asuhan layanan ANC di kebidanan itu ada yang dokter, ada yang bidan seperti itu. Nah, fokus layanan ANC selain dokter ya, kita itu jadi di layanan ANC itu biasanya kan difokuskan ke bidan ya untuk pemberian layanan ANC. Tapi di peraturan Kemenkes yang terbaru itu bidan itu dimasukkan tenaga klinis lain yang mempunyai kompetensi seperti itu. Jadi bisa bidan itu sama kayak perawat maternitas, sama kayak laboratorium, sanitasian seperti itu sama. Jadi apa namanya digolongkan seperti tenaga
klinis selain dokter gitu ya, tenaga kesehatan yang punya kompetensi. Nah, di apa namanya layanan yang diberikan yaitu yang ini ya, pemeriksaan antenatal, konseling, memberi dukungan sosial pada saat kontak dengan ibu hamil. Seperti itu. Jadi yang di sini layanannya selain itu bisa yang awal kalau misalnya pasien itu datang ke bidan, jadi tujuannya itu memberikan konseling, yaitu memberikan dukungan sosial. Jadi jawabannya bisa yang memberikan konseling, memberikan dukungan yang membangun hubungan baik. Seperti itu. Jadi jawabannya yang D. Jadi difokuskan selain pemeriksaan ANC di apa namanya di pedoman Kemenkes asuhan antenatal yang terbaru, selain apa namanya pemeriksaan ANC, kita itu bisa memberikan konseling dan memberikan dukungan sosial. Gitu. Salah satunya dengan ini membangun hubungan yang baik untuk pertama kali ya. Setelah itu kalau misalnya dia ada keluhan itu disesuaikan dengan keluhannya gitu kan. Tapi kalau misalnya seperti ini ya, apa namanya, kalau misalnya mungkin bingung sama yang ya adaptasi penerimaan kehamilan seperti itu. Nah, mungkin kalau misalnya jawaban yang di keluhan itu bisa misalnya ibu tidak kurang merencanakan pada kehamilan yang saat ini seperti itu. Nah, mungkin bisa jawabannya yang E. Jadi konseling yang diberikan harus sesuai dengan masalah yang ditemukan di soal seperti itu. Kalau misalnya nggak ada masalah di soal, maksudnya ini merupakan ibunya nggak ada gangguan yang begitu berarti seperti itu, bisa yang awal sekali kita membangun hubungan baik dengan klien. Seperti itu. Ini soal nomor 3 ini yang membangun hubungan baik ya, Mbak. Oke, lanjut ke soal nomor 4. Minta tolong bacakan Mbak Mardiana. Seorang perempuan umur 25 tahun dengan G1P0A0 hamil 8 minggu datang ke puskesmas untuk memeriksakan kehamilannya. Hasil anamnesis pernah mengeluarkan bercak darah 1 bulan yang lalu. Hasil pemeriksaannya tensinya 120/80, nadinya 88, suhunya 37, pernafasannya 20. TFU-nya belum teraba, HCG urin positif. Tindakan apakah yang tepat pada kasus tersebut? D, Mbak. Pendidikan kesehatan tanda-tanda bahaya. Ya, betul. Di soal nomor 4 ini, kira-kira apakah ada permasalahan, misalnya kasus yang patologis apa kasus yang fisiologis? Kasus yang fisiologis. Ya, betul ya. Di soal nomor 4 ini adalah kasus yang fisiologis seperti itu. Walaupun di sini di keluhan, ibunya pernah mengeluarkan bercak darah 1 bulan yang lalu seperti itu. Nah, bercak darah itu mungkin aja eh, tanda permulaan kehamilan. Jadi misalnya ada apa namanya ciri masa subur ya, kadang masa subur itu atau kehamilan yang awal itu biasanya ditandai dengan adanya bercak darah untuk penempelan hasil konsepsi seperti itu. Jadi yang di soal nomor 4 ini betul kehamilan fisiologis dan ibunya sepertinya cemas gitu ya, bilangnya pernah mengeluarkan bercak darah walaupun di sini nggak tergambar sih ibunya cemas atau seperti apa. Jadi karena dia fisiologis, berarti kita berikan konseling sesuai dengan permasalahan pasien seperti itu. Salah satunya tanda bahaya kehamilan seperti itu. Untuk preventif ibu supaya nanti kalau misalnya ada tanda seperti ini, ibu harus segera ke rumah sakit seperti itu. Ini tanda-tanda bahaya apa aja yang biasanya ditemukan di ibu hamil.
diambil dari buku KIA. Lanjut ke soal nomor 5. Minta tolong membacakan Mbak Nurul Lailia. Seorang perempuan usia 25 tahun G1 melahirkan bayi laki-laki di PMB plasenta belum lahir. Hasil anamnesis sudah diberikan oksitosin kedua, plasenta belum lahir. Hasil pemeriksaan KU baik, tensi 110/70, nadi 84, penapasan 20, suhu 37,2, uterus teraba diskoid. Tidak ada pengeluaran darah. Diagnosa apakah yang tepat pada kasus tersebut? Saya C. Ya. Abrasio Ablation plasenta. plasenta. Nah, abrasio plasenta itu yang seperti apa, Mbak? Nah, oke. Di soal nomor 5 ya. Di soal nomor 5 ini yang Plasenta didapat. terputus. Iya, betul. Plasenta kayak terputus gitu ya. Misalnya tali pusatnya terputus gitu. Apa ada sisa plasenta seperti itu ya kalau abrasio plasenta gitu. Jadi di soal nomor 5 tadi sudah dibacakan Mbak Nurul. Kalau misalnya di keluhannya itu plasentanya belum lahir, sudah diberikan oksitosin yang kedua seperti itu. Tanda yang lainnya uterusnya teraba diskoid, apa namanya kontraksinya keras, tapi nggak ada pengeluaran darah seperti itu. Nah, kalau mudahnya tanda tanya kalau plasenta belum lahir, kita curiganya langsung ke retensio plasenta seperti itu. Ini ya salah satu beberapa penyebab perdarahan pasca salin, mulai atonia uteri, retensio plasenta, sisa plasenta, robekan jalan lahir, rotbok uteri sampai inversio uteri. Nah, kalau atonia kan ini ya uteriksnya kurang berkontraksi dengan baik setelah bayi itu lahir langsung. Kalau retensio plasenta, plasenta itu belum dilahirkan dalam 30 menit setelah bayi lahir. Nah, sisa plasenta sudah tahu ya. Terus habis itu robekan jalan lahir, ruptur uteri, sama inversio uteri. Itu kalau inversio uteri itu uterusnya kebalik keluar dari jalan lahir. Nah gitu. Terus habis gitu mengingatkan kembali ya. Kalau misalnya kapan retensio plasenta ya, kalau plasentanya di dalam itu kita milih kapan plasenta itu bisa dilakukan manual plasenta, kapan plasenta itu eh, jadi nggak bisa dilakukan manual plasenta di fase 1 seperti itu. Nah, kalau misalnya plasenta itu boleh di manual, itu ketika terjadi perdarahan banyak atau apa namanya perdarahannya sedikit. Nah, di kasus itu kan nggak perdarahan sama sekali. Biasanya kalau nggak perdarahan sama sekali, itu nggak boleh dilakukan manual plasenta seperti itu. Karena takutnya plasentanya melekat terlalu dalam. Akhirnya kalau di manual di fase ke-1 takutnya perdarahan. Seperti itu. Dan jadi sisa plasenta. Seperti itu. Ya, jadi mengingatkan kalau kemarin ya apa namanya kalau plasentanya belum lahir tapi sudah ada perdarahan baik itu banyak ataupun sedikit, terus uterusnya sudah kontraksi baik, boleh dilakukan manual plasenta. Lanjut ke soal berikutnya ya. Nanti kalau misalnya ada yang didiskusikan, nggak apa-apa sambil jalan ya. Bisa dituliskan di kolom chat atau langsung aja nggak apa-apa. Lanjut ke soal nomor 6. Minta tolong bacakan Mbak Rizky Amelia. Ya, Bu. Seorang perempuan umur 32 tahun, P3A0, melahirkan 15 menit yang lalu di Puskesdes. Riwayat persalinan normal, bayi lahir menangis kuat, gerakan aktif. Hasil pemeriksaan KU baik, tensi 120/80, nadi 82 kali per menit, pernafasan 20 kali per menit, suhu 37. Plasenta lahir dengan selaputnya. Ada pengeluaran darah. Tindakan selanjutnya apakah yang tepat pada kasus tersebut?
memeriksa B. Memeriksa kelengkapan plasenta. Iya. Ini kira-kira persalinannya fisiologis atau patologis? Fisiologis. Ya, betul ya. Di soal nomor 6, ini persalinan yang fisiologis. Nah, kalau misalnya persalinan yang fisiologis, kita langsung mikirnya, oh tata laksana APN gitu ya. Nah, di APN itu ada langkah-langkah. Kira-kira langkah apa setelah plasenta itu lahir gitu ya. Nah, ini kita ke APN ya. Di mana kalau plasenta itu kan masih masuk Iya. ke manajemen aktif skala 3. Mulai dari PTT, plasenta, baru masase ini ya, manajemen aktif skala. Setelah plasenta itu lahir, setelah itu tindakan selanjutnya masase. Baru setelah itu cek plasenta atau robekan. Seperti itu. Jadi ini karena kalau soal-soal apa namanya tes SASN itu dia harus ini ya sesuai dengan step, sesuai dengan eh, pedoman atau panduan dari Kemenkes seperti itu. Jadi jawabnya setelah plasenta itu lahir seperti itu ada berdarah Masase, ya langsung masase uterus. terus gitu. Baru nanti selanjutnya cek robekan atau kelengkapan plasenta. Lanjut ke soal nomor 7 ya. Minta tolong membacakan Mbak Dia. Aku ya, Ya, ya. Mbak. Seorang ibu berumur Seorang ibu berumur 28 tahun melahirkan anak ketiga. Telah melahirkan 6 hari yang lalu dan ditolong oleh dukun. Dibawa ke rumah sakit, keluhan badan terasa panas, serta nyeri pada perut bagian bawah dan mengeluarkan cairan kental berbau dari vagina. Pasien diketahui bekerja sebagai petani. Pada pemeriksaan fisik ditemukan uterus terabat TFU 1 jari pusat, pemeriksaan tanda vital tensi 90/70, suhu 39, pernafasan 20, nadi 110, lokia berbau. Apakah penyebab demam pada pasien tersebut adalah D. Tempat dan penolong persalinan yang kurang bersih. Ya. Di soal nomor 7 ini pasiennya kata kuncinya ya melahirkan 6 hari yang lalu ditolong oleh dukun. Terus dibawa ke rumah sakit. Sekarang keluhannya ada tanda-tanda infeksi ya, badan panas, terus mulai ada nyeri, seperti itu. Terus khasnya, lokeanya berbau, seperti itu. Nah, kira-kira apa sih penyebabnya tersebut? Apa penyebabnya gitu ya? Salah satu penyebab demam, salah satunya ada infeksi perperium. Di soal nomor 7 ada yang bingung nggak antara jawaban yang C sama yang D? Kira-kira ini kan karena ininya ya, tempatnya ya, infeksinya. Karena nggak ada kata-kata yang menunjang kurang istirahat, atau asupan minum kurang, atau partusnya lama, kan nggak ada ya. Kemungkinan karena di sini cuma adanya kata kuncinya di dukun gitu, kalau nggak penjahitan tidak steril, atau tempat penolong persalinan yang kurang bersih. Gitu ya, mungkin kemungkinan jawabannya hanya C sama yang D. Seperti itu. Nah, untuk demam-demam pasca persalinan itu macam-macam ya. Ada diagnosis bandingnya ya, ada endometritis, peritonitis, bendungan, payudara, mastitis, abses, atau trombosis vena bagian dalam seperti itu. Nah, kemungkinan ibu itu mengalami endometritis seperti itu ya. Nah, ini faktor resiko ya persalinan, proses persalinan atau tindakan seperti itu, gejalanya demam, lokia berbau. Nah, kalau misalnya di soal nomor 7, ini jawabnya yang D, betul ya, tempat dan penolong persalinan kurang bersih. Kalau misalnya yang C, biasanya di soal itu ada kata-kata nyeri luka jahitan seperti itu. Karena di nomor 7 ini hanya difokuskan ke pemeriksaan abdomen ya. Nyerinya di mana? Oh, nyerinya di perut. Nah, kemungkinan dia infeksinya di endometrium.
atau di peritoneum seperti itu. Jadi akibatnya penyebabnya karena tempat dan penolong persalinan yang kurang bersih. Seperti itu. Lanjut ke soal nomor 8. Minta tolong untuk membacakan kembali lagi ke Mbak Citra. Oke, Mbak Vita. Seorang ibu berusia 32 tahun dengan dikunjungi ke rumahnya 2 minggu postpartum mengeluh demam selama 2 hari. Payudara teraba panas, tegang, dan nyeri. Ibu tidak berani untuk menyusui. Hasil pemeriksaan didapatkan keadaan umum ibu lemah, tekanan darah 90-70, nadi 75, pernafasan 18, suhu 38,5, payudara merah, tegang, dan bengkak. Diagnosis apakah yang tepat sesuai dengan kasus tersebut? Bendung. Mastitis ya Mbak Vita? Iya, betul. Jadi yang buat mastitis dari apanya, Mbak? Kira-kira. Dari payudaranya terasa tegang dan Oh, nyeri, iya, tampak merah, dan juga bengkak. betul. Terus ada lagi kan? Kalau mastitis itu hanya salah satu payudara ya Mbak? Bisa bisa satu, bisa Dua-duanya. dua-duanya. Tapi Oke. biasanya memang penyebabnya karena satu payudara misalnya yang misal jarang di-TTI seperti itu. Oke, siap Mbak Vita, terima kasih. Oke, betul. Selain apa namanya bedanya ya, kalau mastitis itu sudah ada tanda-tanda infeksi. Betul ya, tadi tandanya mulai teraba panas, nyeri ya. Kalau tanda-tanda infeksi dulu ingatnya ada dolor, kalor ya. Terus habis itu apa namanya infusio fungsiolasia ya, apa namanya perubahan fungsi seperti itu ya, ada demam juga ya. Jadi ini kemungkinan sudah ada proses infeksi seperti itu. Nah, kadang itu bingung kan yang demam tadi ya, ada karena bendungan, ada karena mastitis atau kadang abses. Bingungnya di situ kita menggolongkannya ya. Pertama kita bahas yang mastitis dulu ya. Mastitis itu biasanya sudah ada infeksi, jadi mulai ada demam gitu. Terus payudaranya mulai merah, terus ada kadang ada gatel, kadang ada nyeri seperti itu. Nah, kalau abses biasanya sudah ada pengeluaran. Kalau ini sudah mulai ada pengeluaran nanah ya. Kalau abses itu sudah ada pengeluaran nanah, sudah ada darah seperti itu. Ditambah tanda-tanda mastitis gitu. Nah, sedangkan kalau enggak ada, ya. Kalau bendungan ASI itu biasanya belum ada tanda-tanda infeksi. Misal payudaranya cuman teraba tegang dan mengkilat gitu. Tapi ibunya enggak demam seperti itu. Hanya tanda-tanda ini aja, beberapa tanda aja. Bisa satu atau dua tanda di eh apa? Bukan abses. Bendungan ASI seperti itu. Misal cuman demam aja atau cuma demam sama nyeri gitu aja itu masih termasuk digolongkan ke bendungan ASI. Tapi kalau sudah mulai ada banyak tanda-tanda infeksi nanti apa mbak-mbak bisa jawab yang mastitis. Oke, lanjut ke soal nomor 9. Minta tolong membacakan Mbak Halimah. Seorang perempuan berusia 27 tahun telah melahirkan 6 jam yang lalu di BPM. Ibu lelah, mengeluh mules-mules. Hasil pemeriksaan tensi 110/70, nadi 80, pernafasan 22, suhu 36,5, ASI keluar sedikit berwarna kekuningan, lokea berwarna merah, jahitan perineum baik. Apakah asuhan kebidanan yang paling tepat pada ibu tersebut? D. Menganjurkan menganjurkan istirahat cukup. Kira-kira di soal nomor 9 ini
keluhannya apa yang keluhan yang bisa dikombinasikan dengan pemeriksaan fisiknya. Ibu mengeluh lelah ya. Lelah. Ibu mengeluh, betul. Ibu mengeluh lelah, terus mulai ada mules-mules gitu ya. Terus selain itu tandanya ASI, ASInya ya. Kalau ASInya keluar sedikit berwarna kekuningan gitu ya. Ini masih melahirkan 6 jam. Ini masih termasuk yang Fisiologis. fisiologis ya, betul, yang fisiologis. Nah, kira-kira kita kalau fisiologis kita sesuaikan KIE dengan ini ya, Keluhan. betul, KIE dengan keluhan. Gitu. Nah, karena ibunya ini yang kira-kira eh, yang mengeluh apa ya, yang keluhan itu berbeda dengan fisiologis kan yang lelah ya. Jadi KIE-nya bisa menganjurkan ibu untuk istirahat seperti itu. Sedangkan kalau keluar sedikit-sedikit kuningan kan memang untuk 6 jam masih proses yang Fisiologis. fisiologis. Betul. Gitu. Jadi kita atasi yang keluhannya ibu dulu seperti itu. Mules-mules kan juga yang fisiologisnya. Sama ya ini saya ulang kembali tentang asuhan di 6 jam postpartum di KF1, KF2 seperti itu ya. Memastikan evolusi uterus berjalan dengan baik, nggak ada tanda-tanda infeksi, memastikan nggak ada tanda-tanda infeksi. Terus ini ibunya mendapat istirahat yang cukup seperti itu ya. Kalau misalnya kita kaitkan lagi sama fase psikologi eh, pada postpartum ya, yang teori Reva Rubin, dia yang 1 sampai 3 hari itu masih fase taking in. Jadi ibu itu masih kelelahan seperti itu, masih merasa lelah. Jadi bisa di KIE tentang memberikan istirahat. Terus kalau misalnya ibu misal keluhan utamanya hanya ada, misal ASINya keluar sedikit, bisa di KIE untuk makanan yang bergizi atau eh, ya, makanan yang bergizi biasanya terkait dengan ASI ya, atau proses involusi. Terus misalnya kalau menyusui yang benar, ataupun konseling perawatan bayi sehari-hari, perawatan tali pusat, seperti itu menjaga kehangatan. Nah, kalau di KF2 ini sama kayak KF1, tetapi mulai ada pemeriksaan ASI seperti itu karena kalau misalnya kita kaitkan dengan proses bendungan ASI ya, proses terjadinya bendungan ASI biasanya dia dimulai mulai hari ke-6 atau ke-7 1 minggu pertama seperti itu. Jadi kita pastikan proses laktasi berlangsung dengan baik di KF2 seperti itu. Dan kalau bayinya fokusnya memeriksa tali pusat apa sudah lepas atau belum. Ini di KF3 tentang penyulit, mulai ada konseling KB, seperti itu, memastikan proses nifasnya itu sudah selesai dengan baik, seperti itu. Dan terakhir, menanyakan kondisi emosi, seperti itu. Diharapkan memang di KF3 ini mulai ada screening deteksi dini untuk gangguan psikologi, seperti itu. Lanjut ke soal nomor 10. Minta tolong membacakan Mbak Heriufina. 10.000. Seorang bayi laki-laki usia 12 bulan dilakukan penimbangan oleh ibunya di puskesmas untuk memantau perkembangan anaknya. Hasil anamnesis didapat hasil bayi aktif sudah belajar berdiri selama 30 detik dan mampu menyebutkan 2-3 suku kata yang sama. Hasil pemeriksaan fisik, kesadaran komposmetis, BB11, panjang badan 75, suhu 36,7, pernapasan 30. Hasil KPSP-nya didapat jawabannya sebanyak 9. Pada kasus tersebut di atas, apakah interpretasi tahap perkembangan yang paling tepat untuk bayi tersebut?
Pertumbuhan dan perkembangan sesuai umur anak. Oke. Ini berarti yang sesuai ya Mbak ya, sesuai dengan umur anak ya. Betul ya. Ini di sini pertama ada dua yang dinilai ya. Kalau misalnya kita flashback lagi, ada fase pertumbuhan, ada fase perkembangan seperti itu. Di mana fase pertumbuhan itu kita bisa ngukurnya dari BB, bisa ngukur dari PB per usia, BB per usia atau PB per usia. Gunanya untuk screening stunting seperti itu ya. Kemarin kalau stunting itu di mana BB per usia tinggi badan per usia lebih rendah seperti itu. Terus selanjutnya ada fase perkembangan. Nah, di fase perkembangan ini kita screeningnya salah satunya dengan KPSP seperti itu. Nah, di sini KPSP-nya jawaban iya sebanyak 9 seperti itu. Nah, kita cocokkan lagi dengan KPSP. Nah, ini berikut untuk interpretasi KSP ya. Kalau jumlahnya 9 sampai 10 seperti itu, berarti perkembangan anaknya sesuai. Tuh ya tadi. Jadi kalau BB per usia BB per usia 75 per 12 bulan ini masuk usia yang sesuai, pertumbuhan anak sesuai seperti itu. Jadi pertumbuhan dan perkembangan sesuai dengan umur anak seperti itu. Lanjut lagi ke soal nomor 11. Minta tolong membacakan Mbak Intan. Nggih, Bu. Oke. Seorang bayi laki-laki usia 18 bulan dibawa ibunya ke puskesmas dengan keluhan diare sejak 1 hari yang lalu. Hasil anamnesis bayi rewel, BAB 3-5 kali sehari, konsistensi cair, tidak ada darah dalam tinja, minum biasa dan bayi tidak muntah. Hasil pemeriksaan keadaan umum baik, berat badan 11, panjang badan 76, suhu 37,5, pernapasannya 36, mata cekung, turgor kulit kembali lambat. Rencana asuhan apakah yang paling tepat pada kasus tersebut? Yang Yang A, pemberian oralis. Ya, di soal nomor 11 ini untuk yang pertama diagnosis ibunya kira-kira apa Mbak? Diare dengan dehidrasi. Ya, jadi kalau misalnya ada anak usia 18 bulan, kita langsung ininya, pakai MTBS untuk screeningnya, seperti itu ya. Di sini tanda-tandanya BAB 3-5 kali sehari, cair, nggak ada darahnya, sama ada mata cekung, turgor kulit kembali lambat. Gitu ya. Nah, ini ya, kita masuk MTBS-nya. Nah, di MTBS ini ada macam-macam diare ya. Kalau misalnya dia untuk klasifikasinya dibagi 3, dehidrasi, lebih dari 14 hari atau ada darah. Nah, tadi kan diarenya masih kurang dari 14 hari ya, jadi diare persisten ini kan diabaikan. Terus nggak ada darah kan tadi dalam tinja berarti disentrinya dihiraukan. Nah, sekarang kita menilai tingkat dehidrasinya aja. Tadi kan sudah mulai ada mata cekung sama apa ya tadi? Turgornya kembali lambat seperti itu ya. Nah, ini bisa digolongkan menjadi kalau tanpa dehidrasi itu nggak ada tanda-tanda ya untuk dehidrasi. Sedangkan untuk dehidrasi ringan itu terdapat 2 atau lebih tanda-tanda berikut. Ada gelisah, mata cekung, haus, minumnya kehausan gitu ya. Sama turgornya kembali lambat seperti itu. Nah, di dehidrasi berat itu bayinya sudah letargi, mata cekung, nggak bisa minum sama sekali, turgornya
lambat seperti itu. Nah, kira-kira di soal masuknya yang dehidrasi mana? Kita balik lagi ke soal ya. Dehidrasi sedang. Ya, dehidrasi yang ini ya ringan atau sedang seperti itu. Nah, setelah kita tahu klasifikasi ininya diarenya, selanjutnya yang ditanya adalah asuhan apa pada kasus tersebut seperti itu. Nah, kita lihat tindakan atau pengobatan seperti itu. Nah, apa aja pengobatannya? Yang pertama beri cairan. Kelihatan jelas nggak ya Mbak? Apa terlalu kecil ya? Beri cairan, tablet zinc. Ngeblur. Ngeblur ya? Iya, Mas. Terlalu kecil jadinya nggak jelas ngeblur. Ya, sebentar. Bisa nggak ya tak besarin? Kelihatan nggak Mbak? Ya, lumayan kelihatan. Lumayan ya. Nah, ini kan kita tadi dehidrasi ringan sampai sedang ya, beri cairan, terus tablet zinc, makanan sesuai rencana, terapi B. Jadi nanti terapinya itu ada macam-macam di MTBS, ada terapi A, terapi B, terapi C, gitu ya. eh nggak usah dihafal sih biasanya. Paling nggak kita pernah baca aja supaya nanti kalau misalnya ada yang keluar ini bisa dijawab. Apalagi teman yang pilih formasinya di puskesmas ya, seperti itu. Nah, karena kita milih terapi rencana B, lanjut kita ke terapi rencana B. Nah, ini untuk terapi rencana B. Nah, di ini ya berarti kita lihatnya yang sebelah sini. Nah, apa aja yang diberikan terapi rencana B? Yang pertama, tentukan jumlah oralit yang diberikan untuk 3 jam pertama. Ini ada disesuaikan sama umur, berat badan, sama jumlah seperti itu. Kadang itu sih di soal ada yang memang seribet itu ya, sedetail itu. Soalnya ada yang cuma oh ya udah berikan oralit untuk eh, oralit oralit gitu berapa gitu ya. Terus habis itu kadang cuman diberikan tablet zinc gitu aja di soal. Tapi kalau misalnya apa namanya nggak mungkin di soal itu jawabnya ada dua. Misal berikan oralit sama berikan tablet zinc gitu. Biasanya ada salah satu yang dispesifikkan untuk jawabannya. Seperti itu ya. Oralit, tablet zinc, zincnya selama 10 hari. Nah, ini ya. Jadi rata-rata zinc itu selama 10 hari. Nanti bisa diingat-ingat aja ya. Untuk diare zincnya selama 10 hari dibelikannya. Seperti itu. Terus biasanya kadang diberikan juga ditanyakan juga kapan harus kembali. Nah, di MTBS ini sudah ada ya di sini kapan harus kembali. Di sini nanti sudah ada kapan ibu itu harus kembali. Kalau ini 3 hari, kalau yang dehidrasi ringan 3 hari, terus kalau yang apa diare ini bisa dirujuk seperti itu. Jadi jawabannya pemberian tablet zinc selama 10 hari. Karena kalau misalnya kita hitung jumlah oralit, kita berat badan kali 75 ya. Jadi sekitar diberikan ya tadi 18 bulan ya, 700 sampai 900. Jadi tergantung berat badannya. Kalau ini berat badannya 11 ya, 11 dikali 75. 11 dikali 75 itu hmm, sekitar 825 seperti itu. Jadi yang lebih tepat pemberian obat zinc selama 11 hari. 10 hari. Gitu. Jadi untuk MTBS kita tentukan dulu diagnosisnya apa, klasifikasinya. Selanjutnya baru bisa menentukan rencana asuhannya. Seperti itu. Oke, demo didiskusikan sampai nomor 11.
Berarti kalau misalkan oralit itu ada perhitungannya berarti ya, Bu ya. Maksudnya itu Betul, tadi ya. sesuai berat badannya. Iya, betul. Ada Usia ya, hitungannya. usia sama. Iya, betul. Nanti kalau yang apa? Terapi A, yang terapi A kan tadi tanpa dehidrasi ya, berarti pakai yang ini. Umur 1 tahun itu diberikan 50 sampai 100 mili setiap kali buang air besar. Seperti itu. Tapi Ya. Oke, lanjut dulu ya ke soal nomor 12. Nanti boleh sambil apa namanya tanya di sela-sela. Minta tolong bacakan Mbak Isvina. Oh, Mbak Isvina jaga sore ya. Oke. Gitu Mbak Hulai Fatul. Kalau Mbak Hulai Fatul nggak bisa ke Mbak Mardiana. Iya, Mbak. Gitu. Seorang ibu datang ke posyandu ingin mengimunisasikan anaknya yang berusia 10 bulan. Hasil anamnesis bayi sudah diberi MPASI dan masih menyusui ibunya. Bayi sebelumnya sudah mendapatkan imunisasi BCG, polio 1-4, DBT 1-4, hepatitis B 0-3. Hasil pemeriksaannya BB-nya 8 kilo, PB-nya 73, suhunya 36,6, pernafasannya 30 kali. Jenis imunisasi apakah yang paling tepat diberikan pada bayi tersebut? Ya, Nampak. ya betul ya. Jadi eh, kita ngurutkan aja kira-kira imunisasi apa yang belum diberikan, terus disesuaikan sama usianya. Betul ya. Jadi imunisasi campak semuanya sudah, yang belum tinggal campak. Campak mulai diberikan bisa di usia 9 bulan. Ini pedoman imunisasi. Oke, lanjut ke soal nomor 13 ya. Nah, minta tolong membacakan Mbak Nurul. yes ya Bu, nomor 13. Seorang bayi lahir di BPM, keadaan waktu lahir sehat, lahir langsung menangis. Selanjutnya dilakukan perawatan bayi segera setelah lahir. Dalam merawat bayi, bidan sangat memperhatikan prinsip pencegahan infeksi. Prinsip apakah yang dimaksud pada kasus tersebut di atas? B. Cuci tangan sebelum dan sesudah merawat bayi. Iya, betul ya Mbak ya. Jadi ini harus tahu ya prinsip PPI ya. Cuci tangan yang pertama, terus habis gitu menggunakan APD, nomor 23 APD, terus teknik sterilisasi menggunakan aseptik kalau misalnya mau injeksi, terus pengelolaan limbah sama pengelolaan lingkungan seperti itu. Oke, lanjut ke soal nomor 14. Minta tolong bacakan Mbak Rizky. Nggih, 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 Bu. Bayi baru lahir 3 jam yang lalu, lahir di rumah sakit dengan riwayat kehamilan mempunyai penyakit hemolitik. Usia kehamilan 32 minggu. Hasil pemeriksaan tampak kuning. BB 1.500 gram, TB 40, suhu 36, pernafasan 40 kali per menit, nadi 120 kali per menit. Hasil pemeriksaan laboratorium menunjukkan kadar bilirubin indirect lebih dari 11 miligram persen. Apakah diagnosa yang tepat pada kasus di atas? C. Hiperbilirubin. Nah, kira-kira apa namanya yang difokuskan ke ini ya bayi tampak kuning ya, terus habis itu usia kehamilan
32 minggu bayinya dengan preterm, terus sudah penunjang lainnya berat badan, terus panjang badan seperti itu, sama bilirubin ya. Nah, biasanya untuk eh, apa namanya klasifikasi ikterus ya. Jadi untuk awal kita screeningnya pakai klasifikasi ikterus. Nah, di ikterus itu ada ikterus fisiologis sama ikterus patologis. Nah, ikterus patologis itu munculnya pada 24 jam pertama sama setelah akhir minggu kedua. Sedangkan kalau fisiologis mulai hari kedua sampai ke 14 seperti itu. Nah, di kasus tersebut ada tanda-tanda penyakit hemolitik ya, penyakit hemolitik. Jadi klasifikasinya bisa ke ikterus patologis seperti itu. Kalau hiperbilirubin itu sebentar, bedanya mungkin kalau misalnya diagnosis hiperbilirubin itu mungkin bisa ada pemeriksaan fungsi hepar tambahan mungkin ya Mbak. Ini Mbak ada yang bisa sharing kah untuk apa namanya bayi? Kalau saya sih cenderung jawabnya ke ikterus patologis ya. Kalau hiperbilirubin itu biasanya ada pemeriksaan lain tambahan selain bilirubinnya. Mungkin Mbak-mbak yang di NICU mungkin ada yang ini Mbak di neonatus atau di NICU untuk klasifikasi diagnosis hiperbilirubin itu gimana Mbak? Kalau saya sih cenderung ke ikterus patologis karena ditunjang dari usia kehamilan, terus dia 3 jam kurang dari 24 jam pertama sama terdapat ikterus. Seperti itu. Mungkin nanti bisa sharing ya Mbak ya di soal nomor 14 ya. Kalau saya sendiri sih jawabnya ikterus patologis. Oke, lanjut dulu ya ke soal nomor 15. Soal nomor 15 minta tolong bacakan Mbak Zarotu. Dia atau kembali lagi ke Mbak Citra. Nggih, Mbak Vita. Sepasang orang tua membawa anaknya ke poli tumbuh kembang rumah sakit dengan keluhan keterlambatan perkembangan. Mengatakan anaknya yang berusia 7 bulan sulit makan, hanya minum susu ibunya. Hasil pemeriksaan DDST-2 didapatkan keterlambatan sektor bahasa dan personal sosial. Berat badan 5 kg, panjang 60 cm, suhu 36,6, pernafasan 35. Asuhan kebutuhan dasar apakah yang paling tepat pada kasus di atas? Deteksi dini perkembangan, Mbak Vita. Kalau tidak salah. Oh ya. Kita kira-kira di 4 itu keluhannya di 4 di nomor 15 itu keluhannya apa aja? Di DDST-2. Data-data. DDSC 2. Terus selain itu Terus Pola makannya, ya minum susu oke, saja. ya terus berat badan ini nggak ada masalah ya tidak ada. pertumbuhannya ya.
Oke, nah sekarang ya ini ada pilihan jawaban nutrisi, imunisasi, kebutuhan cairan, sama penurunan berat badan kayak gitu ya. Nah, kira-kira yang nggak masuk jawabnya yang apa? Yang imunisasi kira-kira ya. Imunisasi kan nggak ada data ya di soal ya. Imunisasi nggak masuk. Terus habis itu eh, penurunan berat badan nggak ada kata-kata penurunan berat badan ya. Penurunan berat badan juga nggak ada. Kebutuhan cairan kayaknya juga nggak ada ya di soal kebutuhan cairan. Jadi kira-kira tentang mungkin kira-kira nutrisi sama deteksi perkembangan gitu ya. Nah, kita tata laksana kita ya yang kemarin mengingatkan lagi ya. Untuk tata laksana keluhan di apa namanya? Di kebidanan ya. eh, kita pilih jawaban yang bisa mengatasi eh, keluhan itu secara bersama gitu ya. Tadi keluhannya ada sulit makan sama deteksi ini terlambat. Kira-kira nih eh, perbaikannya mana dulu yang lebih urgent, nutrisinya dulu apa deteksi perkembangan dulu kalau menurut Mbak-Mbak? Nutrisi. Ya, karena kalau misalnya ya kita perbaiki dulu, kalau misalnya kita perbaiki dulu nutrisi, maka dia di deteksi perkembangan itu juga ikut baik. Seperti itu ya. Beda kalau Iya. misalnya kita prioritaskan yang deteksi perkembangan dulu ya. Kita stimulasi perkembangannya. Tapi kalau misalnya nutrisinya nggak terpenuhi dengan baik, kan jadi sama aja gitu ya. Untuk apa namanya perkembangannya tetap juga ikut terlambat seperti itu. Jadi pendidikan kesehatannya bisa diberikan pendidikan nutrisi dulu gitu ya, yang mengatasi dua masalah seperti itu. Nah, ini ingat lagi untuk Ono kebutuhan isine Konita. dasar tumbuh kembang itu ada ASU, ASI, sama ASA ya. Mulai dari gizi, imunisasi, seperti itu. ASU ya untuk hal-hal yang berkaitan dengan pertumbuhan anak gitu. Yang ASI itu kekuatan bonding atau dari psikologis gitu ya, emosi. Sedangkan ASA itu stimulasi gitu, mulai dari pendidikan, pelatihan seperti itu yang bisa menunjang anak itu bisa survive sampai ke depan, sampai dewasanya gitu. Oke, lanjut ya ke soal nomor 16. Minta tolong membacakan Mbak Halimah. Seorang remaja perempuan umur 17 tahun datang ke PMP dengan keluhan haidnya sudah lebih dari 10 hari. Hasil anamnesis ganti pembalut 3 kali per hari, tidak ada nyeri. Hasil pemeriksaan tensi 110/70, nadi 80, pernafasan 20, suhu 36,5. Remaja tersebut menolak menolak bidan saat ingin melakukan palpasi abdomen dan infeksi terhadap darah yang keluar. Rencana asuhan apakah yang paling tepat pada kasus tersebut? B. Memberi pengertian tujuan pemeriksaan fisik. Ya. Nah, kira-kira di soal nomor 16 ini diagnosisnya apa? Hipermenore. Hipermenore, oke. Nah, kalau misalnya di soal nomor 16 ini kira-kira kita bisa nggak menentukan diagnosis cuman berdasarkan keluhan sama TTV? Atau mungkin jangan-jangan anak itu abortus? Tidak bisa. Ya bisa ya. Oh, jadi kita kembalikan lagi kalau misalnya di apa asuhan ya, kita step-step asuhan.
Varni itu mulai dari pengumpulan data sampai evaluasi. Nah, pengumpulan data itu ada apa aja sih ya? Kita model dokumentasi ya, ada data subjektif sama data objektif. Kita harus dapat dua sumbernya. Baik itu data subjektif juga ada data objektif. Nah, di soal kita cuma dapat data subjektif aja ya. Data objektifnya kita dapat data dari TTV aja gitu. Nah, sementara remaja tersebut itu kan nolak mau dilakukan pemeriksaannya, mau palpasi abdomen atau inspeksi itu menolak gitu. Jadi ya kita nggak bisa menegakkan diagnosis seperti itu. Diagnosis bedanya seperti apa. Nah, selanjutnya rencana asuhannya apa ya? Karena kita nggak bisa menentukan diagnosis, ya kita KIE dulu, apa namanya, remajanya, kita KIE dulu. Nah, keluarganya, kira-kira eh, harus mau dilakukan pemeriksaan fisik untuk menunjang diagnosis. Jadi yang jawabnya yang B, memberi pengertian tujuan pemeriksaan fisik. Karena kita nggak bisa menentukan diagnosis kalau misalnya kita nggak ada data-data, misal seperti palpasi abdomen, oh terus nggak ada tanda-tanda infeksi apa inspeksi darah. Kan kita nggak tahu, misalnya oh dia hamil, terus oh dia abortus kah? Terus habis gitu inspeksi. Oh, inspeksinya darahnya yang keluar dari mana? Jangan-jangan di situ itu ada luka lecet di apa namanya? Vulvanya atau di genitalia bagian luar atau dalamnya seperti itu. Jadi, yang pertama kita KIE dulu tentang tujuan pemeriksaan fisiknya sehingga nantinya kita bisa melakukan diagnosis kebidanan. Gitu. Jadi betul ya jawabannya tadi. Lanjut ke soal nomor 17. Minta tolong bacakan Mbak Heryuvina. Seorang remaja perempuan umur 19 tahun datang ke PMP dengan keluhan head dalam sebulan ini sudah berlangsung 2 kali. Hasil anamnesis ganti pembalut 3 kali per hari. Hasil pemeriksaan tinggi badan 150, berat badan 55, tensi 110/70, nadil 86, pernapasan 20, suhu 36,5. Pembesaran payudara normal, benjolan payudara tidak ada, abdomen tidak berapa massa. Diagnosis apakah yang paling mungkin pada kasus tersebut? Mbak, Ya, polimenore. ya betul ya. Ini di sini keluhannya haidnya 2 kali. Terus ganti pembalutnya 3 kali ya per hari. Berarti headnya kalau misalnya dengan gambaran ini headnya sedikit-sedikit gitu ya. Dan siklusnya lebih cepat gitu ya. Terus di pemeriksaan fisik nggak ada masalah ya. Nah, diagnosisnya ke gangguan haid yang mana gitu ya. Nah, betul tadi jawabannya polimenore. Polimenore itu siklus haidnya lebih pendek. Biasanya sebulan bisa 2 kali. Seperti itu. Itu sedangkan kalau oligomenore yang terkait dengan ini ya, dengan jumlah siklus ya, itu eh, kalau misalnya oligomenore haidnya lebih panjang seperti sebulan, 2 bulan atau 3 bulan nggak haid seperti itu. Atau kalau amenore gambarannya 3 bulan berturut-turut nggak haid seperti itu. Jadi betul jawabnya polimenore. Nanti untuk hipermenore, hipomenore itu terkait dengan jumlah darahnya. Kalau hipermenore akan lebih banyak darahnya daripada hipomenore. Lanjut ke soal nomor 18. Minta tolong membacakan Mbak Mardiana. Bidan koordinator puskesmas sedang membuat perencanaan penyuluhan kesehatan reproduksi remaja di sebuah SMP di wilayah binaan puskesmas. Dalam survei pendahuluan didapatkan informasi bahwa sebagian besar siswa SMP tersebut sudah mengalami menstruasi. Hasil pemeriksaan kesehatan di SMP tersebut
Sekitar 30% remaja putri mengalami anemia. Informasi apakah yang paling prioritas diberikan pada kasus tersebut? Kebutuhan nutrisi. Ya, oke. Berarti di sini keluhannya, masalah yang ditemukan 30% remaja putri mengalami anemia. Biasanya anemia ini terkait dengan konsumsi ya, konsumsi remaja ya. Jadi KIE-nya disesuaikan dengan masalah, yaitu tentang kebutuhan nutrisi. Betul ya. Lanjut ke soal nomor 19. Minta tolong membacakan Mbak Nurul. Orang perempuan umur 25 tahun datang ke PMB mengeluh ingin memakai kontrasepsi tetapi yang tidak mengganggu produksi ASI. Hasil anamnesis mengaku melahirkan 6 bulan yang lalu dan selama ini memberikan ASI eksklusif dan belum pernah haid. Hasil pemeriksaan KU baik, tensi 150, nadi 90, nafasan 24, suhu 36,7. Alat kontrasepsi apakah yang paling tepat sesuai kasus tersebut? C. AKDR. Ya, betul ya. Jadi di sini ibunya keluhannya ingin memakai kontrasepsi, tapi nggak ingin mengganggu produksi ASI. Nah, kita pilih dulu, menyingkirkan dulu kemungkinan alkon yang mengganggu ASI ya. Pil kombinasi suntik pasti mengganggu ASI. Kita ini kan apa namanya? Kita eliminasi dulu. Selanjutnya ada mal, kondom sama AKDR gitu ya. Nah, ini kita kembalikan lagi. Ibunya sekarang melahirkan 6 bulan yang lalu. Nah ya, 6 bulan yang lalu. Ini KBKB untuk menyusui ya. Jadi mal itu efektif sampai 6 bulan aja, kurang dari 6 bulan. Nih ya, kurang dari 6 bulan. Sedangkan kalau ibu lebih dari 6 bulan, malnya nggak akan efektif. Karena ibunya tadi pemberiannya sudah lebih dari 6 bulan ya, jadi nggak dianjurkan juga untuk pemberian mal. Apalagi pemberian kondom ya. Kalau misalnya dia pengen apa namanya ber-KB, kita nggak nyarankan untuk kondom karena sekarang kondom itu salah satunya masuk ke ini aja pencegah alkot, pencegah IMS itu. Jadi untuk kalau misalnya dia dikategorikan sebagai untuk pengaturan kehamilan, penunda kehamilan itu sebenarnya kurang efektif gitu ya. Jadi yang disarankan yaitu AKDR. Itu. Jadi betul ya jawabannya menurut tadi ya. Ini kebatasan mal ya. Jadi kalau sudah 6 bulan udah nggak efektif lagi. Lanjut ke soal nomor 20. Minta tolong membacakan Mbak Rizky Amelia. Ya, Bu. Seorang perempuan umur 20 tahun datang bersama suaminya ke PMB, mengatakan ingin ber-KB. Hasil anamnesis baru menikah 1 bulan yang lalu, ingin menunda kehamilan selama 3 tahun. Hasil pemeriksaan KU baik, tensi 120/80, nadi 90 kali per menit, pernafasan 24, suhu 36,7. Tidak ada tanda-tanda kehamilan, PP tes negatif. Alat kontrasepsi apakah yang paling tepat pada kasus tersebut? Hmm. Saya kira ibunya keluhannya untuk Menunda kehamilan selama 1 tahun. kehamilan. Jadi kita pilih Elkon yang kira-kira prioritas untuk menunda kehamilan. Hmm. Kalau Eh, enggak. kira-kira jangka panjang apa jangka pendek ibunya menunda kehamilannya? Jangka panjang 3 tahun. 3 tahun. Oke. Ya. Jadi untuk ini ya pilihan metode kontrasepsi ya di buku ini apa namanya
pelayanan kesehatan di vaskes pertama itu ada metode kontrasepsi berdasarkan tujuan pemakaian. Ada menunda kehamilan, ada menjarangkan kehamilan, atau sudah nggak hamil lagi. Ini apa namanya kontrasepsi mantap gitu ya. Apa menunda kehamilan dalam jangka yang panjang. Seperti, nah ini urutan prioritasnya ya. Salah satu untuk Alkon untuk Pil. menunda kehamilan bisa pakai pil gitu. Jadi pilihan pertama disarankan pakai pil. Kalau menjarangkan bisa pakai AKDR atau hormonal yang lain. Gitu. Lanjut ke soal nomor 21. Minta tolong bacakan Mbak Dia. Ya. Seorang perempuan umur 36 tahun, P1A0, aksa terkapil, datang ke PMT karena lupa minum pil selama 2 hari berturut-turut. Hasil anamnesis 10 jam yang lalu sudah berhubungan dengan suami, ibu merasa khawatir takut hamil. Hasil pemeriksaan KU baik, tensi 120/80, nadi 90, pernafasan 24, suhu 367. Tindakan apakah yang paling tepat dilakukan pada kasus tersebut? Delta, memberikan kontrasepsi darurat. Ya. Jadi ini keluhannya ibu sudah 2 hari berturut-turut. Terus ada data 10 jam yang lalu sudah berhubungan seksual gitu ya. Nah, kita berikan kalau misalnya 2 tahun, lupa 2 hari berturut-turut dan ada pernah senggama tanpa menggunakan kontrasepsi, itu disarankan pemakaian kontrasepsi darurat. Jadi ini ya, pemakaian indikasi diberikan kontrasepsi darurat apa aja. Yang pertama, kontrasepsinya lupa atau nggak konsisten. Seperti itu ya. Nah, mulai dari kontrasepsi sederhana sampai AKDR-nya terlepas. Salah satunya minum pil KB lebih lupa. Minum pil KB lebih dari 2 tablet. Dan selanjutnya sudah dilakukan senggama gitu ya. Bisa diberikan langsung kontrasepsi darurat. Lanjut ke soal nomor 22. Minta tolong membacakan Mbak Citra. Kalau gitu minta tolong Mbak Halimah. Mbak Halimah. Seorang perempuan umur 28 tahun datang ke BPM dengan keluhan batang susu keluar. Hasil anamnesis pemasangan kabel susu dilakukan 2 hari yang lalu. Hasil pemeriksaan KU baik, tensi 110/80, pernafasan 22 kali per menit, nadi 84 kali per menit, suhu 36,8. Tanpa implan di ujung luka pemasangan, tidak ada tanda infeksi. Apakah yang paling tepat pada kasus di atas? C. Ya, jadi di sini keluhannya batang susuknya ada yang keluar gitu ya. Terus nggak ada tanda-tanda infeksi. Oke, jadi untuk AKBK sendiri itu pemasangannya itu harus kan harus di bawah kulit ya. Terus harus dalam kondisi steril. Nah, kalau jika ada implan yang ekspulsi ya dilakukan bongkar pasang gitu ya. Karena memang harus steril di dalam supaya efektivitasnya juga tetap terjaga seperti itu. Oke, lanjut ke soal berikutnya. Minta tolong membacakan Mbak Heryuvina. Bidan sedang merintis program suami siaga di wilayah binaan. Proses yang dilakukan oleh bidan desa tersebut adalah pendekatan kepada tokoh masyarakat, melakukan penyuluhan kepada masyarakat, melibatkan kader, memberikan leaflet, dan memasang spanduk tentang suami siaga. Apa nama kegiatan yang dilakukan pada kasus tersebut? A. Pemberdayaan masyarakat. Oke, kira-kira berdasarkan ini ya, kan mulai dari
pendekatan tokoh, penyuluhan, seperti itu ya, kader, leaflet, seperti itu. Itu merupakan sebuah eh, apa ya, step ya, tahapan ya untuk menciptakan suatu program, gitu ya. Programnya yaitu suami siaga, gitu ya. Nah, nanti kita bahas perbedaan yang lainnya ya, mulai dari pemberdayaan masyarakat, partisipasi. Partisipasi masyarakat ini ya, kalau partisipasi masyarakat ya, masyarakat itu berpartisipasi dalam suatu program. Jadi subsubjeknya itu masyarakat seperti itu. Penilaiannya dari masyarakat. Terus ada nanti kebidanan komunitas, promosi kesehatan, sama asuhan kebidanan. Bedanya apa ya? Yang pertama kita bahas yaitu promosi kesehatan ya, health promotion. Health promotion itu adalah kombinasi, suatu rangkaian kombinasi, mulai dari tahap edukasi sampai support lingkungan untuk melakukan sebuah aksi untuk menunjang suatu kesehatan masyarakat seperti itu. Nah, kira-kira di soal nomor 23 ini termasuk promosi kesehatan nggak? Jadi dia mulai dari edukasi, edukasi ke masyarakat ya. Ini mulai penyuluhan, terus habis gitu. Setelah itu melibatkan lingkungan sekitar, mulai dari tokoh masyarakat, terus kader, seperti itu kan ya. Jadi di soal nomor 23 ini kegiatannya namanya promosi kesehatan. Gitu ya. Jadi dia promosi kesehatan itu sebuah sistem untuk mewujudkan suatu kesehatan di lingkungan masyarakat itu. Jadi sistemnya mulai dari dia pemberian edukasi, eh, lingkungan, juga apa namanya support-support dari lingkungan untuk menimbulkan suatu aksi atau kondisi untuk meningkatkan kesehatan masyarakat seperti itu. Kalau itu kalau promosi kesehatan ya. Terus bedanya apa sama pemberdayaan masyarakat? Jadi pemberdayaan masyarakat itu istilah seperti kalau misalnya dari pengertian ya, pemberdayaan masyarakat itu kayak kita mengambil suatu ini apa perwakilan dari masyarakat, kita berikan edukasi sehingga dia itu bisa memberdayakan lingkungannya sendiri. Seperti itu. Jadi kita itu sebagai pihak yang kedua ya. Pihak kedua, yang pihak pertamanya yang jadi subjek itu eh, orang yang kita tenaga kesehatan berdayakan. Misal contohnya kader seperti itu. Jadi pemberdayaan masyarakat itu contohnya tenaga kesehatan itu memberdayakan suatu kader. Seperti itu. Itu namanya kalau pemberdayaan masyarakat. Sedangkan kalau promosi kesehatan itu ya subjeknya itu ya kita sebagai nakesnya. Seperti itu. Nah, kalau kebidanan komunitas itu asuhan, pemberian asuhan. Jadi, kebidanan komunitas itu ini ya, eh, tahapannya panjang kayak kemarin ya, mulai dari eh, survei mawas diri, terus habis gitu MMD, terus habis gitu pemberdayaan masyarakat, sampai penentuan prioritas, sampai tata laksana suatu masalah. Itu yang yang dinamakan kebidanan komunitas. Kita sebagai bidan memberi asuhan ke masyarakat berbasis dari masalah yang ada di masyarakat. Itu namanya kebidanan komunitas. Ya. Gitu sih. Kalau misalnya asuhan kebidanan kan ini ya apa namanya banyak ya macamnya. Jadi asuhan kebidanan itu seorang bidan memberikan asuhan sesuai dengan kondisi terkini teraktual dari suatu klien. Jadi asuhan kebidanan itu bisa secara mandiri, personal, langsung ya secara langsung dari misalnya dari bidan ke ibu atau dari bidan memberikan KIE keluarga seperti itu atau ke komunitas. Ada yang mau didiskusikan kah? Bingung nggak Mbak dengan pengertiannya itu? Soal nomor 23. Jadi kalau yang di soal nomor 23 ini kegiatannya namanya promosi kesehatan. Kalau pemberdayaan masyarakat contohnya
pemberdayaan kader, pemberdayaan dukun, seperti itu. Kalau yang kebidanan komunitas, contohnya ya kita sebagai bidan melakukan survei mawas diri, musyawarah masyarakat desa, seperti itu. Kalau partisipasi masyarakat itu misalnya dengan kerja bakti, seperti itu. Oke, lanjut dulu ya. Ke soal nomor 24. Nomor 24, minta tolong membacakan Mbak Mardiana. Seorang bidan desa melakukan pendataan tentang jumlah pasien terkonfirmasi COVID-19. Didapatkan hasil 1 orang ibu hamil terkonfirmasi positif COVID. Bidan bersama perempuan merencanakan jadwal pemeriksaan yang paling aman dalam masa pandemi COVID. Apakah jenis pelayanan yang paling tepat pada kasus tersebut? B. Deteksi dini. Jadi kita ini lagi ya, upaya jenis pelayanan kebidanan ya. Kalau misalnya kita ingat kembali, upaya pelayanan kebidanan itu ada 4 ya, ada promotif, preventif, kuratif, atau rehabilitatif gitu ya. Kalau promotif itu tujuannya untuk usaha untuk meningkatkan kesehatan gitu ya. Biasanya promotif itu diberikan pada pada masyarakat atau pada perseorangan dalam kondisi sehat supaya dia eh, kesehatannya meningkat seperti itu. Terus juga ada upaya preventif. Upaya preventif ini usaha yang ditujukan supaya mencegah penyakit gitu ya. Salah satunya imunisasi atau pemeriksaan secara berkala, misal ANC terpadu seperti itu. Itu namanya pencegahan penyakit. Termasuk salah satunya deteksi dini kayak gitu ya. Terus ada pemeriksaan ya ada upaya kuratif atau pengobatan ya kalau kalau di bidan ini kita sebutnya asuhan kebidanan kita tata laksana ya misalnya kalau misalnya apa namanya ibunya perlu dengan kegawat daruratan kita lakukan tata laksana gawat darurat kita lakukan kolaborasi dengan dokter seperti itu. Terus di pengertian rehabilitatif. Nah, di rehabilitatif ini usaha untuk supaya peserta pasien yang apa namanya baru selesai kesehatannya baru pulih seperti itu supaya lebih untuk memelihara kesehatannya supaya lebih baik lagi seperti itu. Misalnya kita ada kalau di kebidanan itu ada asuhan nifas ya, asuhan nifas seperti itu. Gitu. Nah, jadi di soal nomor 24 ini deteksi dini itu masuk ke upaya preventif. Sebenarnya betul kalau misalnya ini jawabnya deteksi dini. Tapi kalau misalnya dia terkait jenis apa, jenis pelayanan hanya 4, promotif, preventif, kuratif, sama rehabilitatif. Jadi lebih dijawab secara preventif. Jadi deteksi dini ini lebih ke preventif. Tapi kalau misalnya di sini nggak ada apa namanya asuhan ya, misal asuhan yang diberikan apa? Ya, itu bisa dijawab tentang deteksi dini. Tapi kalau jenis pelayanan itu cuma ada 4, promotif, preventif, kuratif, sama rehabilitatif. Gitu. Jadi bisa dijawab yang preventif seperti itu. Tapi tindakannya betul deteksi dini. Pencegahan lah intinya ya. G, Mbak. Ya, selanjutnya ke soal nomor 25. Minta tolong bacakan Mbak Nurul. Orang kader berpartisipasi dalam kegiatan posyandu untuk membantu bidan. Posyandu tersebut sudah dapat melaksanakan
kegiatan lebih dari 8 kali per tahun dengan rata-rata jumlah kader 5 orang atau lebih. Pencapaian cakupan 5 program kurang dari 50%. Belum ada program tambahan serta belum ada dana sehat. Apakah kategori atau stratifikasi posyandu sesuai kasus di atas? Pratama. B. Oke. Jadi untuk klasifikasi posyandu ya, gitu. Nah, kita lihat dulu dari frekuensi penimbangan ya. Ini untuk penimbangan melaksanakan lebih ya, lebih dari 8 kali per tahun. Berarti lebih dari 8 kali bisa ini ya penggolongannya antara madya, purnama, atau mandiri seperti itu. Selanjutnya kita lihat dari kader, jumlah kadernya. Kadernya berapa ini? Dengan rata-rata jumlah kader 5 orang atau lebih. Jadi kalau misalnya kadernya 5 orang atau lebih, bisa masuk ke madya, purnama, atau mandiri seperti itu. Selanjutnya kita lihat cakupan, rata-rata cakupan. Salah. Rata-rata cakupan. Pencapaian cakupan 5 program kurang dari 50%. Jadi selanjutnya cakupan. Kalau cakupan kurang dari 50%, berarti kita golongkan yang antara pratama sama madya. Seperti itu. Terus ada dana sehat kah? Dana sehat belum ada, berarti nggak ada dana sehat. Berarti bisa masuk yang ini. Jadi kira-kira masuk yang mana, Mbak? Madya ya. Iya, betul. Jadi masuk ke posyandu yang madya. Jadi nanti ada kadang tanya jenis-jenis klasifikasi posyandu. Oke, lanjut ke soal nomor 26. Minta tolong bacakan Mbak Rizky Amelia. Seorang bidan datang ke rumah warga memfasilitasi pemberdayaan dan partisipasi semua pemangku kepentingan yang terdiri dari ibu hamil, suami, keluarga, dan masyarakat, termasuk juga dukun dan kader sebagai tenaga non-profesional dalam mendata, mencatat, dan memantau intensif setiap ibu hamil dan memastikan diberikannya pelayanan kesehatan, rujukan komunikasi, dan kegawat daruratan sesuai standar. Bidan tersebut mendata ibu hamil dan memberikan stiker program perencanaan persalinan dan pencegahan komplikasi. Harapannya suami, keluarga, dukun bersama bidan di desa memantau secara intensif keadaan dan perkembangan kesehatan ibu hamil. Manakah yang tidak termasuk ke dalam stiker P4K? E. Ya, Haid pertama hari terakhir. Haid pertama hari terakhir. ya. Di stiker P4K ya. Ini gampang ya. Ternyata pertanyaannya sebanyak itu. Yang ditanya isinya stiker P4K gitu ya. Itu juga membuang-buang waktu kita kalau jawab soal. Jadi ini aja kira-kira kalau gini agak susah juga ya. Kita lihat hal-hal yang diulang lebih kayak gitu aja. Kalau di sini ya. Misal ini yang sering-sering diulang itu tentang P4K ya. Langsung aja oh P4K. Dibaca sekilas tentang P4K langsung aja dibaca soalnya gitu aja nanti kalau misalnya menemukan soal-soal yang banyak ya Mbak yang kira-kira memakan waktu kita untuk membaca kayak gitu nanti di ini aja sekilas nggak usah diresapi langsung aja dibaca sekilas terus cari kata-kata yang berulang untuk mempercepat kayak gini kan kayak membawa waktu gitu ya langsung aja oke kira-kira yang di sini yang berulang sampai 4K gitu ya atau di sini yang berulang mungkin kok dukun nggak ini ya intinya mungkin kayak 4K ya langsung aja baca ke soalnya supaya nggak lama-lama jadi betul ya HPHT di sini nggak ada HPHT adanya taksiran persalinan
Oke, lanjut ke soal nomor 27. Minta tolong bacakan Mbak Zahrotul. Oke, deh. Aku ya, Dek ya. Iya, iya Mbak. Seorang perempuan umur 37 tahun, G3, P20, hamil 10 minggu, datang ke PMP dengan keluhan bercak darah berwarna coklat. Anamnesis nyeri pada perut bagian bawah, pernah menggunakan AKDR selama 4 tahun. Riwayat hamil kembar, ada riwayat hipertensi, pemeriksaan tensi 120/90, nadi 88, pernafasan 24, tidak ada pembukaan, nyeri goyang porsi, tidak ada pembukaan, nyeri goyang porsi, PPTS positif. Faktor predisposisi apakah yang tepat pada kasus tersebut? Aku ini apa namanya? Ini ya, riwayat penggunaan AKDR ya. Ya, kira-kira diagnosisnya apa Mbak? Diagnosisnya. Kayak spotting ya. KIT, bukan? Iya, betul. KIT diagnosisnya ya. Ada nyeri perut, terus habis itu riwayat penggunaan KDR, hamil kembar, riwayat hamil kembar, terus habis itu hipertensi yang bisa kita temukan ya. Terus nggak ada pembekuan servis, dia itu hamil PPTS positif, sama ada nyeri goyang porsio seperti itu. Jadi yang bisa eh, ambil data buat negakkan diagnosa itu yang pertama PPTest, dia hamil berarti sama ada nyeri goyang porsio sama nyeri perut gitu ya. Ada perdarahan bercak. Kalau misalnya kehamilan 10 minggu ada perdarahan bercak, kita curiganya bisa ke abortus, bisa ke molar, ke ET, seperti itu ya. Karena ini ada nyeri goyang porsiu, langsung aja diagnosisnya betul ya KIT. Nah, faktor predisposisi terjadinya KIT itu apa aja? Gitu ya. Ini ya salah satunya faktor predisposisi ini diambil dari buku ini ya, kehamilan. Pelayanan kesehatan di fase pertama. Salah satunya riwayat penggunaan AKDR gitu ya. Tadi kan disebutkan gemeli, terus habis itu riwayat hipertensi, ternyata enggak ya. Yang ininya lebih ke penggunaan AKDR. Seperti itu. Oke, betul. Lanjut ke nomor 28. Minta tolong bacakan Mbak Hulaifatun. Ya, Mbak. Seorang Oke. perempuan umur 27 tahun, G3, P1A1, hamil 28 minggu. Datang ke PMB untuk memeriksakan kehamilan. Hasil anamnese merasa pusing sejak 1 minggu yang lalu. Hasil pemeriksaannya konjungtiva pucat, TFU 26, punggung kiri, bokong, konvergen. Tekanan darah 120/80, nadi 80, pernafasan 24, suhu 36,3, HB11. Berapa dosis tablet FE yang dianjurkan pada kasus tersebut? 1 kali 60 ya, karena HB-nya sudah 11,3. Ya, betul ya. Karena ini fisiologis, kehamilan fisiologis ya, HB-nya 11,3. Oke, jadi di buku KIA itu ada terkait pemberian tambah darah ya. Tambah darah itu diberikan berapa kali gitu ya. Pembeliannya itu 1 tablet setiap harinya, berarti 1 kali ya. Terus ini di kriteria, di kriteria 7T di buku KIA juga kandungannya itu berapa? 60 miligram sama 400 mikrogram asam folat. Tuh, jadi betul jawabannya 1 kali 60 miligram. Oke, lanjut ke soal nomor 29. Minta tolong bacakan Mbak Citra. Iya, Mbak Vita. Nah, Seorang perempuan umur 35 tahun, G4 P3A0, hamil 34 minggu, datang ke puskesmas dengan keluhan keluar bercak darah dari kemaluan.
Hasil anamnesis tidak ada nyeri perut, gerakan janin normal. Hasil pemeriksaan tekanan darah 130, nadi 82, pernafasan 20, tinggi fundus uteri 34 cm, punggung kiri, presentasi kepala, konvergen, JJJ 148, kontraksi tidak ada, hasil inspekulo tampak sisa darah berwarna merah segar di dinding vagina. Tidak ada pembukaan serviks. Faktor predisposisi apakah yang paling tepat pada kasus tersebut? Riwayat apa ya Mbak? Kamu. Kira-kira kalau diagnosisnya apa, Mbak? Diagnosisnya dulu. Oh, multi. Oh, itu Mbak. G4. Multiparitas. Salah ya Mbak, apa ya itu? Ya. Kira-kira diagnosisnya apa dulu, Mbak? Oke. Jadi ini kan apa namanya? Ibu ya, ibu hamil. Usianya kehamilan berapa? 34 minggu. Keluhannya keluar bercak darah dari kemaluan. Nah, kalau misalnya usia kehamilan 30 di atas 20 minggu. Terus keluar darah gitu ya, kita pasti ininya langsung diagnosisnya kita mengarah kalau enggak solusio yaitu plasenta previa gitu. Nah, kita follow up lagi, kita lihat dulu darahnya apa sama ada nyeri apa enggak di apa namanya di ada kontraksi apa enggak gitu ya atau ada nyeri atau enggak. Nah, di sini darahnya merah segar, nggak ada kontraksi. Biasanya kalau nggak ada kontraksi, darahnya merah segar, kita curiganya kayaknya di plasenta previa gitu ya. Nah, kalau solusio plasenta itu biasanya darahnya berwarna merah kehitaman, terus sudah ada kontraksi gitu. Nah, langsung aja faktor predisposisi terjadinya plasenta previa apa? Nah, di sini dari umurnya 35 tahun, ini multigravida G4, seperti itu. Nah, ini ya faktor predisposisi, kehamilan lanjut, usia lanjut, multivaritas, sama seksio aja. Kalau di plasenta previa. Jadi di sini faktor predisposisinya tadi betul multivaritas. Karena umurnya kalau umur masih 35 tahun, masih di usia reproduksi. Gitu. Jadi jawabannya betul multivaritas. Lanjut ke soal nomor 30. Ini soal yang terakhir. Minta tolong bacakan Mbak Halimah. Atau Mbak Heriufina. Seorang perempuan usia 36 tahun, G5 P3A0, hamil 38 minggu, infartu kelas 1 fase aktif di PMB. 30 menit kemudian ketuban pecah spontan, pembukaan 8, hasil pemeriksaan ibu mengalami sesak nafas dan wajah kebiruan sesaat setelah ketuban pecah. Gelisah dan mengeluarkan banyak keringat. Tensi darah 90/60, nadi 110, suhu 36, pernafasan 34. Diagnosa apakah yang tepat pada kasus tersebut? Mbak, emboli air ketuban. Ya, betul ya. Jadi ibunya ini di fase persalinan, kala 1 fase aktif, infartu kala 1 fase aktif. Terus ketubannya pecah, di VT pembukaan 8. Baru ibunya mengalami sesak nafas, kebiruan gitu ya, setelah ketubannya pecah gitu. Nah, diagnosisnya betul tadi emboli air ketuban. Nah, di emboli air ketuban itu ini ya, karena air ketubannya itu masuk ke pembuluh darah, jadi ini ya bisa masuk ke paru mengakibatkan ke
ibu itu sesak nafas seperti itu, terus habis itu berkeringat, gelisah seperti itu. Juga biasanya hisnya lebih meningkat seperti itu ya, menyumbat kapiler paru, terus habis itu ke paru, paru-parunya edem, terus akhirnya terjadinya gagal jantung. Seperti itu. Jadi betul diagnosisnya emboli air ketukan. Oke, ini soal yang terakhir. Mungkin ada yang didiskusikan, Mbak. Monggo untuk hari ini, malam ini. Untuk di soal apa ada yang mau didiskusikan? Mbak Vita usul. Iya, monggo, Mbak. Ini sekali-kali bahas ini loh soal-soal yang telah di try out kan gitu dibahas. Karena beberapa kali tadi kan juga sempat try out yang keempat. Ini sih untuk soal-soalnya kok jarang ada yang dibahas pada saat kita pembahasan kayak gini. Jadi sekali-kali minta tolong barangkali sempat pembahasan ini soal-soal try out-nya. Oh, oke, baik, Mbak. Nanti saya coba sampaikan ke ini ya, apa adminnya juga ya, Mbak. Soalnya kadang itu memang soal-soal yang di tryout-kan itu biasanya ini sendiri soalnya dari ini sendiri dari bimbelnya ya, Mbak, dari Pak Jamilnya sendiri seperti itu biasanya. Tapi kalau misalnya saya yang pengajar biasanya saya yang buat soal sendiri gitu. Tapi nanti coba saya bilangkan ya ke apa namanya ke admin atau nanti coba saya sampaikan juga ke Pak Jamil ya. Mungkin kalau misalnya coba kita mungkin diberikan akses untuk apa namanya bahas soal-soal mungkin nggak apa-apa. Saya senang-senang aja untuk bahas soal. Ya Mbak, terima kasih sarannya. Nanti saya sampaikan ke Pak Jamil ya Mbak ya. Kemarin itu juga memang banyak yang ini Mbak, banyak yang PM ke saya untuk diskusi. Mbak ini soalnya kira-kira jawabannya apa ya? Soalnya memang soalnya ada yang jawabannya itu kalau menurut saya ya kurang sesuai sih ya Mbak ya sama sama ini ya. Kemarin tuh banyak banyak Mbak-mbak yang PM sendiri gitu untuk apa namanya diskusi tentang soal. Saya sih nggak apa-apa kalau semoga kalau misalnya mau PM nanti coba saya tanyakan juga ke Pak Samil ya mungkin dikasih akses untuk apa bahas treos bareng gitu. Oke Mbak, terima kasih. Nomornya Mbak Vita, Mbak. Apa? Nomornya Mbak? Mbak. Oh boleh. 081 boleh dicatat ya Mbak 081. Iya Mbak. 081 357 357 92 92 71 71 91. 91 Iya. 081 357 92 7191. Iya. Makasih Mbak. Barangkali nanti Iya. ada kesempatan minta tolong kita bahas bareng. Boleh. Iya, Mbak. Boleh. Japri aja kalau misalnya mau tanya. Atau nanti saya sampaikan kok ke Pak Zamil. Tapi ya gitu, nanti kalau misalnya memang Japri saya, mungkin saya juga balasnya agak lama. Kalau misalnya pas jaga. Kadang Mbak itu WA-nya siang gitu ya, Mbak. Pas jaga siang ya nanti akhirnya saya balas malam kalau waktu pulang gitu. Oke, nggak apa-apa Mbak. Makasih banget Mbak Vita. Iya, sama-sama Mbak. Monggo kalau mau apa namanya diskusi bareng. Ada yang mau didiskusikan lagi, Mbak? Sudah cukup untuk hari ini? Ya, sampun Mbak. Oh, ya. Baik, sudah cukup karena tadi sudah kita awali dengan berdoa, kita tutup juga dengan berdoa. Semoga apa yang kita usahakan hari ini mendapatkan keberkahan, usaha kita dimudahkan seluruhnya, cita-cita apa yang kita inginkan dimudahkan. Berdoa dipersilakan.
Berdoa dicukupkan. Sekian untuk pertemuan hari ini. Terima kasih untuk waktunya, Mbak-mbak. Mohon maaf jika ada kata atau perbuatan yang kurang berkenan. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi Makasih Mbak wabarakatuh. Vita. Ya, terima kasih ya, Mbak. Saya end Makasih ya meeting. Mbak. Sama-sama.